Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Erlin dengan NIM 219140039, kelas 5B PG PAUD, Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas FKIP, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya bertugas untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian dengan hasil proposal dengan judul Kompetensi Kepribadian Guru dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini. Bab 1 terdapat beberapa poin, yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, keempat manfaat, kelima definisi operasional. Mungkin langsung saja saya bahas yang poin pertama, yaitu latar belakang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Undang-undang dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Guru adalah seseorang yang berjasa dalam dunia pendidikan, karena guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Menurut Nawawi 2015, guru adalah orang dewasa yang karena perannya berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak didik. Orang tersebut mungkin berpredikat sebagai ayah atau ibu, guru, ustadz, dosen, ulama, dan sebagainya. Kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Atribut tersebut adalah kualitas yang diberikan pada orang atau benda yang mengacu pada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Atribut terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menciptakan kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Esensi kompetensi kepribadian guru semuanya bermuara ke dalam pribadi guru, kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial yang dimiliki seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pada akhirnya akan lebih banyak ditentukan oleh kompetensi kepribadian yang dimilikinya. Tampilan kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru yang santun, respek terhadap siswa, jujur, ikhlas, dan dapat diteladani mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dan dalam pembelajaran apapun jelas mata pelajarannya. Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik. Sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil dan idola. Seluruh kehidupan adalah figur yang paripurna. Itulah kesan terhadap guru sebagai sosok yang ideal. Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan sedikit atau tanpa bantuan dari orang lain, atau kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Ciri-ciri kemandirian anak usia dini prasekolah Kartono 1995, yaitu anak dapat makan dan minum sendiri, anak mampu memakai pakaian dan sepatu sendiri, anak mampu merawat dirinya sendiri dalam hal mencuci muka, menyisir rambut, sikat gigi, anak mampu menggunakan toilet, dan anak dapat memilih kegiatan yang disukai seperti menari, melukis, mewarnai,
dan di sekolah TK tidak mau ditunggui oleh ibu dan pengasuhnya. Kemandirian anak usia prasekolah dapat ditumbuhkan dengan membiarkan anak memiliki pilihan dan mengungkapkan pilihannya sejak dini. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian anak usia prasekolah adalah kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sendiri atau mampu berdiri sendiri dalam berbagai hal, dari hal-hal yang sederhana hingga mengurus dirinya sendiri, dan juga anak sudah mulai belajar untuk memahami kebutuhan dirinya sendiri. Anak usia dini didefinisikan pula sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kemandirian anak usia dini berbeda dengan kemandirian remaja ataupun orang dewasa. Kemandirian untuk anak usia dini adalah karakteristik yang dapat menjadikan anak yang berusia 0-6 tahun dapat berdiri sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, khususnya orang tua. Kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan dari orang lain yang sesuai dengan tahapan dan kapasitas perkembangannya. Poin kedua yaitu rumusan masalah penelitian. Adapun berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana cara guru membentuk kepribadian. Kedua, bagaimana kompetensi guru dalam membentuk kemandirian anak usia dini. Poin 3 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui guru dalam membentuk kepribadian dan juga untuk memahami kompetensi kepribadian guru, kompetensi guru dalam membentuk kemandirian anak usia dini. Adapun poin keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Bagi peneliti, hasil peneliti ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan bagi siswa, membantu anak dalam meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Anak-anak dapat meningkatkan kemampuannya mengetahui mana yang benar dan salah, mengembangkan kepribadian dan mengambil keputusan. Sedangkan bagi guru dapat memberikan bimbingan untuk mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar serta dorongan untuk maju kepada anak. Poin 5 yaitu definisi operasional. 1. Kompetensi. Kompetensi adalah sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas efektif. Kedua yaitu kepribadian guru. Kepribadian guru adalah perilaku seorang guru yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melaksanakan transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri, dan memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Ketiga, kemandirian anak usia dini. Kemandirian anak usia dini merupakan bagian dari proses pengembangan yang diharapkan terjadi dalam rangka menuju kedewasaan. Intinya bahwa kemandirian anak merupakan suatu kemampuan untuk berpikir, merasakan, serta anak melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri sesuai dengan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari.
Bagian bab 2. Bab 2 di sini yaitu kajian pustaka, terdapat beberapa poin. Yang pertama itu pengertian kompetensi. Kompetensi secara harfiah berasal dari kata competence yang berarti kemampuan, wewenang dan kecakapan. Dari segi etimologi, kompetensi berarti segi keunggulan, keahlian, dan dari perilaku seseorang, pegawai atau pemimpin yang mana punya suatu pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang baik. Karakteristik dari kompetensi yaitu sesuatu yang menjadi bagian dari karakter pribadi dan menjadi bagian dari perilaku seseorang dalam melaksanakan suatu tugas pekerjaan. Manfaat kompetensi. Kompetensi individu memiliki peranan yang sangat penting dalam efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan atau profesinya. Menurut Ruki dalam buku Edi Sutrisno 2010, perusahaan-perusahaan besar menggunakan kompetensi sebagai dasar dalam merekrut tenaga kerja. Adapun beberapa manfaat merekrut pekerja yang memiliki kompetensi adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan standar kerja dan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 2. Kompetensi individu dapat digunakan sebagai alat seleksi tenaga kerja yang profesional. 3. Kecakapan tenaga kerja akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. 4. Kecakapan atau kompetensi tenaga kerja dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan sistem remunerasi. 5. Kompetensi dapat membantu perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. 6. Kompetensi dapat memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Bagian 2, poin 2 yaitu indikator kompetensi kepribadian guru. Kata kepribadian personality berasal dari bahasa Latin yaitu persona. Pada mulanya kata persona menunjuk pada topeng yang biasanya digunakan oleh pemain sandiwara di zaman Romawi. Dalam memainkan peran-perannya, lambat laun kata persona atau personality berubah menjadi satu istilah yang mengacu pada gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakatnya. Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial atau peran yang diterimanya. Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seseorang guru dengan guru lainnya. Kepribadian sebenarnya suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, serta berpakaian dan dalam menghadapi setiap persoalan. Sedangkan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi kepribadian seolah-olah dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing dan menjadi urusan pribadi masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengambil tanggung jawab ini dengan berusaha belajar memperbaiki diri pribadi kita untuk senantiasa berusaha menguatkan kompetensi kepribadian kita. Kompetensi kepribadian guru merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian guru tidak dapat dipisahkan dari kompetensi lainnya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keberhasilan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian guru. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian baik akan
akan mampu mengolah pembelajaran dengan baik pula, termasuk kemampuannya dalam berinteraksi dengan peserta didik. Keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan oleh guru di sekolah akan menjadi metode paling aktif untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Guru harus menjadi model dalam pembelajaran. Sekarang bagian poin 3, yaitu pengertian guru. Guru diambil dari pepatah Jawa yang kata guru itu diperpanjang dari kata gu. Digugu yaitu dipercaya, dianut dipegang kata-katanya, sedangkan ru ditiru artinya dicontoh, diteladani, ditiru diteladani segala tingkah lakunya. Guru adalah seseorang yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu agar dapat memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Guru juga tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya yang bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Guru berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru dalam fungsinya sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peran pada diri guru. Peran akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksi belajar mengajar yang dapat dipandang sebagai sentral bagi perannya. Sebab baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswanya. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang guru memiliki tanggung jawab terhadap murid. Seseorang pendidik atau guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, melatih para peserta didik agar menjadi individu yang berkualitas baik dari sisi intelektual maupun akhlaknya. Adapun beberapa tugas utama guru adalah sebagai berikut: 1. Mengajar peserta didik. 2. Mendidik para murid. 3. Melatih peserta didik. 4. Membimbing dan mengarahkan. 5. Memberikan dorongan pada muridnya. Sedangkan C atau bagian 2 itu peran guru dalam pendidikan. 1. Sebagai pengajar. 2. Sebagai pendidik. 3. Sebagai pembimbing. 4. Sebagai motivator. 5. Sebagai teladan. 6. Sebagai administrator. 7. Sebagai evaluator. 8. Sebagai inspirator. Lanjut bagian poin keempat, pengertian kemandirian. Kemandirian berasal dari kata autonomi, yaitu sebagai sesuatu yang mandiri dan berarti tidak bergantung kepada orang lain, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari beberapa paparan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai arti kemandirian, bahwa kemandirian itu adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan sedikit atau tanpa bantuan dari orang lain, atau kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Lanjut bagian poin kelima, tentang anak usia dini. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan.
Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, merasa seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alami, merupakan makhluk sosial unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Anak usia dini juga disebut sebagai usia menjelajah atau usia bertanya. Sebutan ini dikarenakan mereka karena mereka dalam tahap ini ingin tahu keadaan lingkungan, bagaimana mekanismenya, bagaimana perasaannya, serta bagaimana supaya anak dapat menjadi bagian dari lingkungannya. Sedangkan karakteristik anak usia dini berdasarkan usia, setiap anak itu memiliki karakter masing-masing. Ada anak yang mudah diatur dan ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada pula yang sering menolak rutinitas dan sering menangis. Meski karakter anak tidak bisa digeneralisir terhadap beberapa hal standar yang menjadi karakteristik anak usia dini. Karakteristik yang dikelompokkan berdasarkan usia ini melihat perkembangan anak secara keseluruhan, mulai dari segi fisik hingga kemampuannya berkomunikasi. 1. Usia 0 sampai 1 tahun, yaitu pengertian anak usia dini dalam kategori umur ini adalah bayi dengan pertumbuhan fisik yang pesat, begitu pula kemampuan dan keterampilan dasar yang dipelajarinya. 2. Usia anak 2-3 tahun. Pengertian anak usia dini di kelompok umur ini adalah batita, bayi di bawah usia 3 tahun, yang dicirikan dengan anak yang mulai mandiri. Sedangkan bagian 3 itu usia 4-6 tahun. Pengertian anak usia dini di sini adalah para preschooler yang mungkin sudah mulai masuk lembaga belajar, baik kelompok bermain atau KB atau taman kanak-kanak. Setelah mengetahui pengertian anak usia dini dan karakteristiknya masing-masing, kita dapat memberikan stimulasi yang tepat, mengajarkan ilmu tertentu pada anak bukan berarti harus memasukkannya ke lembaga pendidikan, namun bisa dilakukan di rumah asalkan orang tua mampu meluangkan waktu yang berkualitas bersama buah hatinya. Lanjut di poin ke-6, kemandirian anak usia dini. Kemandirian berasal dari kata mandiri, dalam bahasa Jawa berarti berdiri sendiri. Kemandirian dalam arti psikologi dalam mentalis mengandung pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemandirian sangat penting untuk diajarkan pada anak, tujuannya agar anak ketika dewasa nanti dapat melakukan aktivitas dengan mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Sekarang lanjut di poin ke-7, yaitu kerangka pikir. Kompetensi kepribadian guru dalam membentuk kemandirian anak usia dini adalah guru dijadikan sebagai pedoman untuk selalu bersikap dan memiliki kepribadian yang dapat dijadikan teladan dan pengaruh yang positif bagi anak didiknya. Dari semua indikator kompetensi kepribadian yang ada, maka TK R.A. Wildanun Rabaniun
mengambil poin-poin atau menyimpulkan bahwa kepribadian guru yang penyayang, sabar, menyenangkan, adil, dan perhatian akan memberikan dampak positif bagi anak didik, terutama di dalam membangun kemandirian anak di sekolah dan di rumah. Lanjut, sekarang di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Terdapat juga beberapa poin. Yang pertama itu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Poin kedua itu subjek penelitian. Dalam penelitian ini saya melakukan proses pengumpulan data berdasarkan fokus pada penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun dalam memperoleh data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini, penulis memperolehnya melalui informan dengan melakukan wawancara secara terstruktur kepada informan, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Pertama itu teknik wawancara, kedua teknik observasi, dan ketiga itu teknik dokumentasi. Sedangkan poin 3 itu terdapat lokasi penelitian. Kegiatan penelitian ini saya lakukan atau saya laksanakan dimulai dari bulan Desember 2021. Lokasi penelitiannya berada di RA Wildanon Rabanion. Sedangkan poin keempat itu teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang saya lakukan dalam pembahasan ini melalui 2 tahap penelitian, yaitu studi kepustakaan, kedua studi lapangan. Poin kelima itu teknik analisis data. Teknik analisis data, dasar dari penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana metode ini menekankan kata-kata yang jelas dan menggunakan perhitungan sistematis. Sedangkan di poin ke-6 itu pengecekan keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Tribulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai data dan sumber yang telah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari isi hasil proposal saya. Bila ada kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.